Ya, oke, semangat pagi Pak Obed. Ya, selamat malam Bapak. Masa di sana udah malam? Oke, luar biasa. Malam di sini Bapak. Oh, udah malam. Luar biasa, kita mau cerita nih. Kemarin kan Pak Obed sama saya di 2019 sama-sama kepala sekolah prestasi ya, di finalis luar biasa. Dengarnya kan tahun 2020 Pak Obed langsung melejit lagi berjuang kemudian dapat juara nasional. Ya, gimana cerita tuh Pak Obed? Ya, baik, terima kasih Bapak. Ya, menjadi seorang yang berprestasi tentu banyak hal yang harus kita perjuangkan. Korban waktu, korban tenaga, bahkan juga korban biaya Bapak. Jadi untuk meraih sebuah kesuksesan itu tentu kita berjuang, berkorban untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Oke. Tapi perjuangan dari usaha tidak mengingkari ini hasil ya? Ya, sebuah hasil tidak mengkhianati proses yang sementara berjalan. Jadi tidak bisa di 2019 berjuang lagi sampai dengan 2020. Nah, ini semangatnya yang luar biasa. Kemarin tak ikuti juga di YouTube-nya yang rekamannya itu. Pak Obed ada di sekolah daerah timur, tepatnya di SMK Negeri 1 Mamboro. Mamboro ya? Iya, siap. Mamboro itu mana? Nusa Tenggara Timur apa Sumbawa tuh? Nusa Tenggara Timur Bapak. Tenggara punya ya? Pulau Sumba, ya di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Nah, itu potensi gininya uniqueness-nya apa Pak? Uniqueness-nya, keunikan teman-teman di situ tuh. Ya, teman-teman kami di sekolah itu kebetulan bidang kompetensinya bergerak di bidang perikanan dan kelautan atau kemaritiman. Ya, sekolah kami itu bergerak di tiga kompetensi keahlian, yaitu nautika kapal penangkap ikan, agribisnis rumput laut, dan juga agribisnis perikanan ikan air tawar. Jadi seperti itu. Kemudian kompetensi guru saya sudah 99% sudah S1 dan sudah lumayan banyak yang memiliki sertifikat pendidik. Oke, luar biasa. Nah, yang kita ingin sharing nih Pak Obed dengan teman-teman nanti di seluruh Indonesia kan, dari program kita kan ada di ngakses ngobrol asik kepala sekolah sukses. Nah, Pak Obed sih satu di antara sekian kepala sekolah sukses ya, luar biasa. Nah, kita ingin tahu kiat-kiatnya nih. Oh, dari kalau kita orang teman-teman barat itulah, barat dalam arti barat kita di Indonesia ya. Itu kan udah biasa, mereka kan IT-nya terjangkau. Tapi ini daerah timur Pak Obed bisa menjajah ke barat. Itu luar biasa, menjajah ke barat. Gimana ceritanya, cerita suksesnya itu Pak Obed? Oke, baik, yang pertama ya, sekolah saya memang berada di daerah yang terpencil, tetapi tidak mengurungkan niat untuk saya bisa berjuang memperkenalkan SMK Mamboro itu di dunia nasional bahkan juga internasional. Ya, tentu ada berbagai macam strategi yang saya lakukan. Yang pertama, saya memulai dari internal sekolah. Internal sekolah itu bagaimana membangun komitmen bersama di antara sesama guru. Tentu saya sukses bukan keinginan saya sendiri, tetapi ada penopang di dalam yang bisa mendukung saya untuk bisa berjuang sampai di tingkat nasional, bahkan juga di tingkat internasional. Oke, luar biasa. Jadi yang kami bangun itu senantiasa bersinergi dan berkolaborasi. Itu kami memiliki semangat yang kuat, ya, semangat yang kuat untuk senantiasa kami berjuang bagaimana bisa keluar dari persoalan, dan alhasil sekolah kami sekarang berada pada posisi SMK pusat keunggulan. Itu bukan karena pilihan saya sendiri, tetapi melainkan suatu kolaborasi, kerjasama, dan integritas yang tinggi di antara sesama pendidik tentunya di aktivitas akademika SMK Negeri 1 Mamboro. Mantap Pak Obed.
Jadi cerita membangun kolaborasi ini yang perlu kita sharing dan perlu curi ilmunya, karena Pak Obed saya lihat usianya masih muda sekali untuk memimpin sekolah, apalagi di wilayah timur itu ya, kemudian menjadi sekolah pusat keunggulan saat ini ya, luar biasa. Gimana gini strategi kalau untuk membangun komitmen ya, supaya teman-teman itu mau komit dan sebagainya Pak Obed. Yang satunya boleh saya lead ya Pak Obed, biar kita nih. Ya, oke boleh yang oke. Boleh ya? Boleh Bapak. Oh. Oke. Ya silakan Pak, kita cerita itu nanti gimana. Baik. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, membangun komitmen tentu dengan pola pendekatan, yaitu pola pendekatan kekeluargaan. Karena kami ini orang Sumba sebenarnya rata-rata punya suatu hubungan kekeluargaan yang sangat tinggi. Nah, melalui pendekatan itu saya membawa sekolah ke arah yang lebih baik. Oke, luar biasa Pak. Hebat itu yang sedang persoalan sederhana yang kemudian dimunculkan menjadi permasalahan ya. Jadi persoalan sederhananya kan teman-teman di sana sudah komit, kemudian bisa membangun bersama-sama membentuk SMK Negeri 1 Mamburu menjadi SMK Pusat Keunggulan. Sektornya di sektor apa Pak? Kami sektornya kerjasama luar negeri dan kompetensi keahlian yang kami usung adalah agribisnis rumput laut. Karena memang potensi kami di bidang kemaritiman dan agribisnis rumput laut itu yang potensi budidayanya di sekolah kami itu lumayan potensial gitu. Kerjasama luar negeri ya? Keren ini benar-benar. Jadi teman-teman nanti di daerah Bali utama tempat saya sampai ke barat ini kan belum ada yang pusat keunggulan kerjasama luar negeri Pak Obed. Padahal Bali kan kalau bahasa luar negerinya kutip ya. Ini sekarang harus belajar ke timur kita, mencari mencari kitab sucinya ke timur nih, ke Pak Obednya nih. Mencari kitab suci ke timur. Oke kan biasa gitu orang perjalanan mencari kitab suci ke barat gitu. Kita sekarang mencari kitab suci ke timur. Ke timur ya, itu sebuah strategi. Nah, selain strategi tadi untuk manajemen teman dan sebagainya, Pak Obed di era pandemi ini gimana strategi pembelajaran untuk menjadikan tetap SMK 1 Mamburu itu sebagai pusat keunggulan Pak? Ya, baik, terima kasih. Memang pandemi ini merubah segala-galanya. Artinya bisa jadi kita mengalami yang namanya learning loss pada siswa, dan juga bisa bahkan kalau kita mau melihat ada keraguan yang besar terkait dengan lost generation. Tetapi sebagai institusi pendidikan dan sebagai pendidik kita harus memiliki suatu pemikiran yang kreatif, bahkan juga yang inovatif, terutama bagaimana cara memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan prima kepada anak-anak kami. Nah, yang kami lakukan di masa pandemi saat sekarang ini, kami melakukan pembelajaran tatap muka meskipun daerah kami itu zona merah dengan sistem silang. Silang itu pada kelas 10 itu Senin Selasa, kelas 11 itu Rabu Kamis, dan kelas 12 itu di Jumat Sabtu. Nah, kemudian praktek kerja lapangan yang mestinya harus turun ke lapangan, kami tidak turun lagi ke lapangan, tetapi kami melakukan suatu kegiatan yang namanya edupreneurship dengan sistem project based learning, sehingga anak-anak itu tetap berada di ruang praktik siswa dan melakukan praktik, tentu tetap didampingi oleh dunia usaha dan dunia industri. Dalam hal ini kami didukanya itu dari Dinas Perikanan Kabupaten Supetenge. Ya, oke. Luar biasa. Ini asik banget ini ceritanya ya. Oke. Jadi bagaimana membangun sekolah di era pandemi itu memang karena SMK itu kan harus praktek ya Pak ya, mau tidak mau memang harus dipraktekkan. Tapi kalau misalkan bahwa dikatakan pandemi itu mengubah segalanya, tapi ada yang nggak berubah, itu semangatnya Pak Obed. Ya, itu
sebagai seorang instructional leadership, artinya suatu pemimpin yang suka belajar, kita harus semangat itu jangan kendor, jangan karena dengan pandemi karya kita untuk negeri itu hilang. Iya, makanya Pak Obed tadi bilang bahwa pandemi telah mengubah segalanya, tapi saya lihat enggak segalanya berubah. Itu semangatnya masih luar biasa juga. Masih banyak strategi yang dilakukan ya. Orang pada tidur di tahun 2020, Pak Obed malah jadi juara. Cerita-cerita ada best practice baru Pak Obed yang gini, yang bisa di sharing berkaitan dengan kemarin itu membuat mau sirup dari bahan rumput laut. Nah, itu kayaknya menarik sekali tuh untuk di-sharingkan. Oke, baik. Terima kasih. Kami produk-produk unggulan SMK itu semuanya bersumber dari sumber daya kelautan. Dalam hal ini ada bakso ikan, ada stik rumput laut, ada dodol rumput laut, ada kerupuk rumput laut. Dan terakhir kemarin yang kami launching itu adalah produk olahan rumput laut, itu sirup rumput laut. Dan ajukan di TEFA, ya kami masuk di 120 SMK, sayangnya kami tidak masuk di 60 SMK terpilih untuk menjalankan program pembelajaran berbasis industri atau TEFA di tahun 2021 ini. Dan memang saya bersyukur ada di posisi 120 dan itu sangat luar biasa dari hampir 1000 SMK, tetapi saya terpilih di 120 dan ini menjadikan saya untuk senantiasa membenahi diri supaya kedepannya bisa lebih mapan dan bisa lebih bagus. Iya, tapi kan saya menariknya di situ sudah masuk itu yang ke 60 cuma dikaliin 2. Udah masuk, udah hebat. Kita tetap semangat. Ceritanya kan gini, dari timur ini membawa cerita membangun suatu stigma baru ya, bagaimana membuat sirup dari rumput laut. Nah, kemudian mau go nasional dengan PK-nya yang komunikasi internasional ya. Iya, kerjasama luar negeri. Kerjasama luar negeri, nah kan bisa jadi tuh hasil karya anak-anak rumput laut itu bisa kerjasamakan luar negeri, Pak Obed ya. Iya. Oke. Sekarang strategi yang gini, yang dipekatkan kerjasama luar negeri, apa yang dikerjasamakan, Pak? Ya, yang dikerjasamakan tentu yang saya katakan tadi, kompetensi kalian yang kami usung itu adalah kompetensi agrobisnis rumput laut. Nah, kerjasama di pusat keunggulan yang saat sekarang ini kami lakukan itu terutama yang berkaitan dengan non-fisik, karena fisiknya sudah yang tahun lalu. Berarti ini lanjutan nih? Lanjutan. The best. Skill para guru. The best, berarti peningkatan skill para guru. Sama paradigma baru pembelajaran ya? Ya, kurikulum paradigma baru. Nah, ini kalau yang di hubungan kerjasama luar negeri, kurikulum paradigma barunya teman-teman di sana gimana? Bahasa asing luar biasa berarti ya? Ya, semestinya kalau di pusat keunggulan itu karena ada beberapa kompetensi yang kita lihat di sekolah pusat keunggulan. Yang pertama, SMK harus cakap digital. Yang kedua, guru-guru harus memahami bahasa internasional. Ya, dan yang keempat itu harus mampu mengimplementasikan pembelajaran kurikulum berbasis industri, kemudian kurikulum paradigma baru. Seperti itu. Oh gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan peningkatan soft skill di tahun ini, karena ini adalah non fisik, semua untuk kepentingan bagaimana seorang guru itu bisa meningkatkan kompetensinya supaya bisa juga berimbas kepada anak-anak, karena tujuan kurikulum paradigma baru itu adalah berpusat kepada siswa dan bersifat fleksibel. Sifat fleksibel artinya itu bahwa siswa itu tidak lagi dalam suatu tekanan untuk belajar, dia mampu menggali potensinya sendiri untuk bisa belajar apa yang dia inginkan tanpa
adanya, kalau zaman-zaman dulu kan pembelajaran itu bahkan ada pembelajaran yang namanya CBSA, catat buku sampai habis, kan zaman seperti itu lagi gitu. Itu kan dulu zaman punya cerita itu kan, tapi sekarang Pak Obed yang punya cerita bagaimana membangun itu wilayah timur. Mudah-mudahan. Pak Obed, oke. Iya, Bapak. Ini kebetulan kan cerita kita berkaitan dengan manajemen sekolah, kemudian juga cara Pak Obed meningkatkan prestasinya udah luar biasa. Apalagi berlanjut dari SMK Central of Excellence ya kemarin berarti ya 2020 ya. Iya. Kemudian sekarang berubah menjadi SMK Pusat Keunggulan Lanjutan gitu ya. Iya. Nah, kemudian hal yang paling mendasar sekarang pembangunan soft skill, project based learning ya. Nah, paradigma teman-teman guru di sana berkaitan dengan pembelajaran project based learning di era memerdekakan pembelajaran apa memerdekakan siswa? Takutnya memerdekakan pelajaran, jadi pelajar nggak belajar ya. Jadi sebenarnya komponen yang ada di dalam merdeka pelajar itu kan mulai dari gurunya, lalu siswanya. Jadi kalau gurunya belum merdeka, tentu muridnya juga tidak merdeka gitu. Jadi maksud saya sesuatu dalam kurikulum merdeka belajar itu kan ada yang pertama, ada apresiasi inisiatif dari setiap guru bagaimana bisa untuk merubah mindset untuk bisa menjadi kepemimpinan dalam transformasi pendidikan yang saat sekarang ini. Jadi kepemimpinan tidak hanya kepala sekolah, tetapi seluruh guru itu punya kesempatan untuk menjadi seorang leader dalam artian menghidupkan suasana dalam belajar yang memerdekakan itu gitu. Iya, oke. Luar biasa. Nah, selama ini ada nggak tantangan-tantangan Pak Obed yang challenge-challenge yang sekiranya kalau bukan menghambat sih, karena Pak Obed tahu bahwa semakin banyak pressure di situ Pak Obed malah semakin mekar. Gimana challenge-challenge yang sekiranya berkesan menjadi sebuah best practice bagi Pak Obed, gimana Pak Obed? Yang pertama, di setiap institusi dinamika suatu komunitas itu kan pasti ada dan berbeda-beda. Dan dinamika ini saya anggap adalah sesuatu hal yang unik untuk bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang berdaya guna dan kita jadikan sebagai senjata untuk kita menuju ke sesuatu tujuan bersama, yaitu keberhasilan. Nah, tantangan yang saya hadapi bahwa sekolah saya ini kan berada di daerah yang terpencil, yang boleh dikatakan susah sinyal, yang saya katakan ini sinyalnya itu kadang muncul kadang tidak, itu GSM, geser sedikit mati. Tapi itu tidak menjadi tantangan untuk kami bisa mengaktualisasikan segala potensi yang kami miliki untuk meraih sebuah yang namanya keberhasilan. Dan itu dalam konteks SMK Pusat Keunggulan. Hebat, luar biasa. Walaupun di sana susah sinyal ya, tapi bisa maju juga. Persoalannya kan Pak Obed sekolahnya Pusat Keunggulan, walaupun beli HP-nya hebat, laptopnya hebat di Bali, di Jawa, nggak bawa sinyal ya HP laptopnya ke sana ya. Nggak bisa dibeli dengan sinyalnya ya. Iya. Ya, nah itu tantangan yang luar biasa Pak Obed. Walaupun ini di masa pembelajaran daring ya, tapi hebat juga. Nah ini sangat-sangat menginspirasi dan sangat memberikan support buat teman-teman kita yang notabene-nya ada di kota-kota besar yang akses internetnya luar biasa gitu ya Pak Obed ya. Iya. Jadi ya teman-teman di daerah timur yang beli HP tanpa sinyal aja bisa. Kenapa yang ada HP terus sinyalnya? Oke. Ada cerita lain Pak Obed, misal untuk gini, tantangan bagi siswa ini utamanya, karena di sana kan SMK negeri ya. Apa siswanya bisa diajak merdeka nih berkaitan dengan paradigma baru ini Pak Obed? Iya. Baik, terima kasih. Mengenai siswa, kebetulan kami punya siswa itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Saat sekarang ini ada 395, hampir 400. Tetapi sejauh ini yang kami sudah lakukan, terutama dalam pembelajaran tatap muka, anak-anak itu bisa diajak untuk merdeka. Artinya apa yang diprogramkan oleh sekolah mereka ikut dan taat. Dan pada akhirnya
mereka ada suatu pembelajaran yang menyenangkan dalam diri mereka. Terutama kami mempraktekkan ini pembelajaran project basic learning. Ya, mereka juga tertarik dan bahkan ada passion yang mereka miliki, sehingga ada produk-produk yang mereka hasilkan. Oke, Pak Obed. Nah, serapan lulusan gimana Pak Obed? Cerita biasanya kan teman-teman selalu ditanya begitu untuk serapan lulusan lah apa macamnya, siswa bekerja, melanjutkan wirausaha. Wih, ada 3 hal yang harus diraih. Gimana tuh? BMW. Ya. Maunya biar mobilnya yang BMW gitu kan. Biar keren. Tapi ini siswanya BMW. Oke, baik, terima kasih. Siswanya yang BMW kami rata-rata setelah menamatkan studi dari SMK Negeri 1 Memborong, kebanyakan siswa kami melanjutkan studi, ada yang di Malang, ada juga yang di Bali, bahkan ada yang di Kupang. Nah, kemudian yang bekerja, karena serapan lulusan kan mestinya kan harus ke dunia usaha dan dunia industri. Kami tidak memiliki studi, kami hanya memiliki mitra, dalam hal ini dinas perikanan. Kami tidak ada serapan lulusan yang bekerja. Tetapi yang berwirausaha itu ada beberapa siswa kami, karena dengan passion yang mereka miliki ketika mereka mengenyam pendidikan di SMK Negeri 1 Memborong ada, tetapi kebanyakan anak-anak kami itu melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Oke. Ya. Berarti kan setidaknya dia dari kelautan memang dari kelautan, bukan orang laut ya. Ya, artinya dia kalau melanjutkan di vokasional juga kan? Iya. Ada yang melanjutkan bidangnya, ada juga yang memilih jurusan lain. Karena itu keinginan para siswa dan juga disesuaikan dengan kondisi kemampuan kemampuan mereka miliki. Tapi paling enggak kan semangatnya itu semangat berjuang wirausaha entrepreneurnya ada gitu ya. Ya. Oke, karena itu bedanya SMK dengan SMA kan, ada di situ ada filosofi entrepreneurnya yang membangun semangat berjuang untuk maju, bekerja, melanjutkan dan wirausaha itu kan. Iya. Oke. Pak Obed, ada cerita lain nggak? Misalkan selain strategi belajar mengajar, kemudian yang hal-hal yang spesifik yang sekiranya Pak Obed bisa ini bagi cerita-cerita aja nih Pak Obed dengan saya. Iya, Kemarin ketemu soalnya jarak jauh, kita udah berapa tahun nggak ketemu ya Pak ya? Terakhir kemarin kan masih sempat ketemu di Surabaya tuh. Iya. Baik. Kegiatan yang bisa membuat kami sukses itu saat sekarang ini, sekolah kami ini selain menjadi pusat keunggulan, juga kemarin kami mengikuti kegiatan yang namanya sekolah penggerak. Jadi artinya kami tetap melaksanakan tanggung jawab ini, bergerak bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas. Nah, di sisi lain, di tahun 2021 ini juga kami ada kerjasama dengan Universitas Pajajaran kemarin berkaitan dengan subkampus yang bergerak di bidang perikanan. Sayangnya memang anak kami yang ikut untuk ke subkampusnya ketika mengikuti tes tidak lulus. Sesuatu yang berharga bagi kami sekolah sekelas Universitas Pajajaran bisa membangun kerjasama dengan kami. Nah, di tahun ini dalam proses perjalanan SMK Pusat Keunggulan, kami juga mendapatkan perguruan tinggi yang mendampingi kami nanti untuk melakukan program-program kerja di program SMK Pusat Keunggulan, yaitu Politeknik Negeri Kupang. Dan kami sudah koordinasi kemarin, kami menyatakan suatu tekad bahwa antara Politeknik Negeri Kupang dan SMK Memborong senantiasa bersama-sama berkolaborasi untuk membangun SMK, membangun sumber daya manusia kelautan yang ada di Memborong, dan pada akhirnya bisa menjadi sesuatu kekuatan bagi bangsa Indonesia ke depannya. Oke, luar biasa Pak Obed. Nah, ini sesi terakhir nih Pak Obed.
ada pesan khusus nggak untuk semangat teman-teman nanti menjadi kepala sekolah hebat? Nah, ini sesi terakhir nih cerita kita. Gimana kesan khususnya nih? Baik, terima kasih. Menjadi seorang pemimpin itu sesuatu hal yang menarik. Kemudian juga ada tanggung jawab yang berat. Oleh karena itu, teman-teman kepala sekolah tetap bergerak dan berkolaborasi, berbagi, juga berubah untuk senantiasa menciptakan suatu komunitas sekolah yang menyenangkan. Saya pikir itu. Ya, oke, luar biasa. Keren. Cerita kita sore hari ini keren Pak Obed. Ya, karena kalau kita cerita terlalu serius sih sebenarnya Pak Obed tampaknya nggak serius juga sama dengan saya soalnya. Cerita lain, MPI-nya itu apa Pak Obed? MPI, Master Psikologi apa Pak? Oke, baik. Pendidikan saya yang pertama S1 perikanan di Universitas Warna Dewa dan Pasar Bali. Kemudian manajemen perikanan di Universitas Terbuka. Oh, PI itu perikanan loh? Ya, oh, itu manajemen perikanan. Tak kirain psikologi itu. Ada psikologi. Oke, luar biasa dia ini. Linear berarti itu ya? Linear dengan bisa linear juga. Oh, keren, mantap itu. Nah, ini semangat yang never stop learning-nya ini yang perlu digetok tular. Iya, kan hebat sekali. Never stop learning dari timur ke barat, cari ilmu, sekarang dibawa ke timur lagi. Ya, untuk ngungkit masak di situ beramai-ramai untuk ke barat lagi itu cari ilmu. Oke, keren Pak Obed. Kita ada cerita-cerita luar biasa jadi pada sore hari ini yang dapat kita bagi nanti ke teman-teman, kemudian sekiranya menginspirasi, karena bagaimanapun juga kan memajukan sekolah, memajukan negeri tidak bisa sendiri seperti kata Pak Obed ya, harus berkolaborasi. Nah, sehingga teman-teman dari Sabang sampai Merauke untuk menjadi kepala sekolah hebat tidak mesti harus di tempat yang hebat gitu ya. Itu bahkan di daerah 3T, bahkan di daerah timur yang sinyalnya susah juga bisa jadi juara nasional, itu dalam tanda kutip melumpuhkan orang-orang daerah akses internet yang luar biasa. Oke, hebat Pak Obed ceritanya. Ya, semangat. Oke, kita jumpa lagi Pak Obed ntar di ini ya. Close kita selesai sampai di sini untuk jumpa kita di Rastamade berbagi literasi. Terima kasih Pak Obed. Semoga selalu menginspirasi ya. Jangan kapok ya kita bercerita ya. Siap. Karena kerinduan saya untuk saling berbagi cerita sih. Mudah-mudahan nanti SMK Negeri 1 Mamburu itu bisa berkolaborasi dengan SMK-SMK hebat yang juga ada di Bali, Pak. Ya. Siap. Ya, itu harapan terbesar. Kita sekarang kan bisa mengadakan pameran online dan sebagainya, saling berbagi. Saya tertarik tuh dengan produk-produk Pak Obed itu, yang produk pas rumput lautnya itu. Ya. Siap. Nanti siap, bisa di gini Pak Obed. Kita bisa ya jadikan satu komoditi di sana lah. Bisa dibawa ke Bali. Ya. Siap Bapak. Ya, siap. Sampai jumpa Pak Obed. Terima kasih. Ya, semangat. Oke, tetap semangat. Wah, SMK bisa luar biasa. SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Oke, jumpa. Luar biasa.